Halo teman-teman, akhir-akhir ini tuh publik itu sedang digemparkan oleh kasus pengusiran dan penghancuran rumah seorang nenek-nenek secara paksa. Dan disinyalir pelakunya itu adalah oknum ormas. Orang yang melakukan pengusiran ini itu kelihatan memakai kaos ormas, tulisannya itu Madas di Surabaya saat kejadian. Tapi di lain sisi, ormas itu menampik bahwa mereka terlibat dalam kejadian itu. Kejadian ini direkam, divideokan dan viral seluruh Indonesia sekarang udah tahu. Dan akibat dari kejadian itu, publik itu ya gempar pasti. Dan bahkan wakil wali kota Surabaya sampai sekarang itu udah turun tangan. Pro kontra itu muncul di sosial media dan reaksi publik gak bisa terhindarkan. Dan dari situ opini itu mulai mengerucut ke satu titik. Dan pertanyaan sederhana muncul di sekitaran media sosial. Pertanyaan sederhana itu adalah, kalau kehadiran ormas itu cuma nyusahin warga, lagaknya orang-orang ormas itu kayak preman, dan hobinya itu cuma bikin rusuh, apakah sebaiknya ormas ini tuh ditiadakan saja? Dan memang ya harus diakui, ada pandangan yang bilang kalau ormas itu kalau di negara kita itu kerjanya itu cuma ngapling wilayah buat dijadikan pungguli, entah itu lahan parkir atau apalah. Hobinya itu main mafia-mafiaan. Dan juga nggak lupa mereka ini juga sering sekali itu menginvasi hajatan-hajatan warga buat nyari rendang dan menyerbu makanan-makanan di sana. Itu opini publik. Dan sebenarnya opini dan pandangan ini tuh nggak sepenuhnya benar, pun juga nggak 100% salah. Oke teman-teman, halo, kembali lagi bersama saya LVW, dan di konten kali ini saya akan menjelaskan kenapa ormas itu layak atau nggak layak dibubarkan, dan akan saya jelaskan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ormas alias organisasi masyarakat pada dasarnya adalah kumpulan warga yang berkelompok secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi atau berdasarkan kepentingan. Dan dalam konteks yang lebih luas, ormas ini tuh sering disebut-sebut sebagai wujud dari civil society atau masyarakat sipil. Oke teman-teman, dalam demokrasi modern ya, civil society itu niscaya dan harus ada. Kalau nggak ada civil society di sebuah negara demokrasi, maka negara itu sudah menyalahi prinsip dasar dari demokrasi. Dan kalau nggak ada ormas, berarti nggak ada yang namanya demokrasi. Oke, dalam teori demokrasi, civil society itu hadir sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Tugasnya itu menjadi pengawas independen sekaligus saluran partisipasi warga di luar jalur formal kayak pemilu atau partai politik. Fungsinya itu ya jelas, memastikan negara itu nggak berjalan tanpa kontrol, memastikan negara ini nggak sewenang-wenang, dan memastikan kalau negara itu tetap berpihak pada kepentingan publik. Idealnya ya, organisasi masyarakat ini tuh harus berbasis kesukarelaan, non koersif, dan fokus pada advokasi yang membela ruang publik untuk masyarakat. Ormas gak harusnya merebut kekuasaan. Ormas itu fungsinya itu adalah untuk membantu masyarakat. Tapi teman-teman, sayangnya ketika konsep ini diterapkan di Konoha alias di Indonesia, hasilnya itu beda. Ormas yang harusnya itu berlaku kayak klan-klan Konoha yang menyeimbangkan desa, ada Uchiha, ada Uzumaki, ada Senju dan kawan-kawannya itu. Malah mereka ini berubah jadi Akatsuki. Harus diakui teman-teman, di Indonesia seringkali ormas itu hadirnya itu bukan untuk membela ruang publik. Kehadiran ormas itu malah seringnya itu buat nguasain ruang publik secara informal. Kayak yang biasanya itu nguasai lahan parkir, nguasai lahan pungli, dan banyak lainnya. Dan itu semua ormas kebanyakan. Dan yang paling parah, ormas ini tuh bukannya menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang kuasa, tapi malah mengambil alih fungsi negara lewat intimidasi, tekanan, atau bahkan kekerasan yang cukup brutal. Contohnya ya nenek-nenek kemarin, harusnya yang mengeksekusi ya bukan warga, yang boleh mengeksekusi seperti itu adalah pengadilan, dan ketika nenek itu dinyatakan salah. Tapi surat pengadilan belum muncul. Nah akibatnya karena ormas ini tuh hobinya itu mengambil alih fungsi negara alias main hakim sendiri, istilah civil society alias ormas yang sebenarnya ini mulia kehilangan makna normatifnya. Dan akhirnya dianggap hama oleh masyarakat. Perlu dicatat ya teman-teman, di sini tidak semua ormas itu otomatis layak disebut sebagai civil society.
ukuran utamanya sebuah civil society atau ormas yang baik itu bukan jumlah anggota, bukan seragamnya, atau bukan atributnya, bukan juga barisan yang kompak, tapi lebih ke cara mereka itu berrelasi dengan warga negara. Kalau sebuah organisasi itu membuat warga takut dan membatasi hak sipil warga yang lain, atau mereka ini seringkali memaksa warga sipil itu dengan ancaman-ancaman tertentu, maka sebenarnya ormas itu sudah bukan civil society. Itu adalah entitas lain yang mungkin definisinya agak brutal. Tapi intinya itu satu, mengatasnamakan masyarakat itu belum tentu beneran mewakili kepentingan masyarakat. Oke, akar problematika ormas di Indonesia sebenarnya masalahnya itu sangat sederhana. Semua penyelewengan hukum itu ada karena penegakan hukum yang lemah. Bukan masyarakatnya yang kriminal ya, tapi negara yang nggak bisa mencegah kriminalitas terjadi. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat langsung akar masalah ormas di Indonesia ini nggak bisa dilepaskan dari lemahnya negara dalam menjalankan fungsi dasar. Terus kayak kita lihat sekarang ini ya, penegakan hukum di negara kita ini kan masih inkonsisten. Aparat itu nggak hadir merata di setiap wilayah. Birokrasi itu seringkali itu luambat dan berbelit. Akhirnya kan menciptakan ruang kosong di tingkat lokal. Ada pungli lah, ada kriminalitas yang nggak kelihatan lah, ada tektok ini itulah. Yang akhirnya kekosongan kekuasaan ini tuh akhirnya diisi oleh kelompok-kelompok yang mengklaim diri sebagai penjaga ketertiban. Mereka itu ngeklaim sebagai pelindung warga atau mewakili aspirasi dari masyarakat sekitar. Akhirnya apa yang terjadi ya? Banyak ormas ini tuh merasa punya wewenang atas sebuah wilayah, termasuk juga hak atas praktik ekonomi di dalam wilayah tersebut. Ujung-ujungnya ya pasti ya kapling-kaplingan wilayah. Dan yang bekerja di wilayah itu harus bayar ke ormas tertentu. Mereka ini pas narik ngomongnya ini uang buat masyarakat untuk kegiatan masyarakat ya. Ada yang nguasain lahan parkir, ada yang nguasain pasar kaki lima, dan ada pula yang main mafia-mafiaan. Nah ini nggak saya sebutkan contoh mafia-mafiaannya gimana karena bahaya. Dan tentunya ini semua karena hukum yang tidak ditegakkan secara merata di negara kita. Nah, kelompok-kelompok yang mainan kayak gini ini seringkali nggak punya legitimasi hukum yang jelas. Yang mereka andalkan itu biasanya itu kekuatan simbolik kayak massa, kedaerahan, dan juga kemampuan tekanan langsung mereka lewat intimidasi. Intinya mereka membawa-bawa nama masyarakat untuk menguasai masyarakat lainnya. Mungkin mereka memiliki SK Kemenkumham, tapi mereka beroperasi di luar SK yang ditentukan itu. Nah, dari situ tuh ada pola berulang yang bisa kita lihat. Mereka ini hobinya itu ngeklaim wilayah atas nama organisasi. Mereka ini senang melakukan pungutan liar pakai alasan keamanan, uang keamanan atau uang solidaritas. Mereka ini senang datang hajatan dan menyerbu rendang gitu ya. Sampai mereka ini melakukan intimidasi terbuka yang puncaknya kemarin itu nenek-nenek itu. Nah akhirnya sebenarnya substansi yang harus kita tangkap itu adalah kelakuan-kelakuan seperti ini itu nggak beda jauh dari premanisme klasik. Ya cuma dibungkus narasi moral, narasi adat, narasi solidaritas, narasi kesadaran kolektif, narasi identitas lokal lah biar kelihatan mereka ini terlegitimasi. Nah sebenarnya situasinya itu makin ruwet ketika kita melihat kejadian kemarin. Oknum ormas ini kan ya meratakan rumah, melakukan tindakan yang gak manusiawi ke nenek-nenek dan gak bawa surat dari pengadilan. Dan proses hukumnya pun gak jelas juga. Nah ini puncak dari problematika ormas. Kritiknya publik buahnya akhirnya membuat publik itu tidak sepakat dengan kehadiran ormas berbasis kedaerahan. Nah, ini kan karena konflik ini sudah mulai meluas, yang saya takutkan itu adalah konflik ini meluas menjadi konflik etnis. Dan pasti kalau konflik seperti itu, wah, susah sekali untuk dimitigasi oleh pemerintahan. Dan sampai hari ini pun pemerintah pusat itu masih belum mengambil sikap yang jelas soal hal ini. Publik sudah marah, publik sudah melakukan aksi dan takutnya ini berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini sebenarnya ini saya jengkelnya ya sama negara kita, tanggapnya itu agak lama. Kalau saya jadi wali kota atau jadi gubernur ya sebenarnya udah saya ceplesi itu polisi-polisi itu untuk saya suruh cepetan beresin masalah-masalah ormas-ormasan ini karena sudah mengganggu ketertiban warga ya. Dan akhirnya yang bisa kita simpul dari semua ini tuh adalah kekerasan terhadap masyarakat sipil itu sebenarnya itu bukan kasus insidental, tapi konsekuensi logis dari sistem yang membiarkan kekuasaan informal tumbuh liar tanpa akuntabilitas yang jelas.
Terlebih di Indonesia ada ratusan ribu ormas dan tiap hari selalu ada aja berita yang aneh-aneh terkait ormas ini, dari pemerasan parkir, penyegelan perusahaan, sampai pengusiran warga. Ini semua itu sebenarnya itu manifestasi dari struktur sosial politik yang sebenarnya itu sangat rapuh. Dan itu akibat dari negara yang acuh terhadap problematika di dalam masyarakatnya. Dan yang jelas karena hukum tidak ditegakkan secara merata. Oke, sekarang waktunya menjawab. Apakah ormas ini sebaiknya dibubarkan saja? Harus diakui pertanyaan ini tuh muncul dari akumulasi kekecewaan publik yang benar-benar sudah muncak. Dan pertanyaan ini, kritik terhadap ormas ini itu sebenarnya adalah respons dari pengalaman orang-orang yang pernah jadi korban kekerasan, korban pemerasan, dan korban intimidasi yang dilakukan atas nama organisasi-organisasi ini. Kalau kita hitung kasus di tahun 2025 ini ada banyak. Dan sebenarnya nggak kehitung juga. Ya ada bentrokan antar preman, bentrokan antar ormas, antara ormas ini rebutan lahan parkir lah. Dan yang ujungnya ini ya pengusiran nenek-nenek ini. Dan kita semua sudah resah, masyarakat sudah resah. Dan bahkan ya di Surabaya kita sudah melihat ada gerakan sosial yang muncul menuntut pemerintah menindak tegas ormas-ormas tersebut. Tapi sebenarnya teman-teman harus diakui, meniadakan ormas itu sama sekali bukan solusi. Di satu titik yang demokratis, kita itu butuh ormas. Kita butuh ormas model apapun itulah. Dan yang sebenarnya perlu dibongkar habis itu adalah logika kekuasaan koersif yang dijalankan sebagian ormas. Bukan bentuk organisasi ormasnya secara umum ya. Ormas yang pakai kekerasan, pungut uang paksa alias pungli ini, atau yang hobinya itu main hakim sendiri, itu jelas Pak ancaman demokrasi dan harus ditertibkan dan bahkan dibubarkan kalau memang beneran terbukti. Nah, beberapa orang akan mengatakan bahwa langkah pembubaran ormas itu adalah tindakan represif negara yang menyunat suara publik lewat pembubaran ormas. Tapi sebenarnya tindakan-tindakan represif yang seperti ini justru langkah penting untuk melindungi hak sipil warga, seperti yang mulai dilakukan lewat Operasi Polisi Nasional tahun ini. Oke, di sisi lain teman-teman, mari kita melimitasi pembahasan. Ormas itu nggak cuma ormas preman. Ada kok ormas yang benar-benar menjalankan fungsi civil society yang positif. Contohnya itu ya kayak organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang mereka ini terlepas pro kontranya ya masih berlaku sebagaimana ormas keagamaan yang menaungi banyak institusi pendidikan, institusi agama maupun distribusi ekonomi lewat zakat dan sedekah. Atau kita bisa lihat organisasi-organisasi lain seperti LSM kayak Walhi yang advokasinya itu isu lingkungan, Kontras yang membela hak asasi manusia, dan banyak lagi yang jadi penyangga demokrasi di tengah lemahnya negara. Menyamakan ormas-ormas ini dengan ormas preman itu fatal sih. Jadi kalau tanya apakah ormas ini harus dibubarkan semua, ya enggak, kita bubarkan yang preman aja. Tapi intinya Pak ya, kita harus tahu bahwa tuntutan publik yang mengatakan bahwa wah bubarkan aja ormas ini nggak guna dan menggeneralisasi seakan semua ormas buruk, itu sebenarnya itu lahirnya itu dari kegagalan negara yang gagal mengatur sistem dan menegakkan hukumnya sendiri. Jadi sebenarnya tuntutan-tuntutan kayak gini tuh harus dilihat sebagai sebuah alarm yang cukup serius ya. Ketika organisasi yang seharusnya itu melindungi warga malah jadi sumber ketakutan, legitimasi keberadaannya itu memang patut Pak dipertanyakan ulang. Ya kayak ormas itu, kita perlu mempertanyakan legitimasinya ketika mereka sering pungli. Dan sebenarnya teman-teman ya jangan kesusu untuk berpihak, tapi kita harus membedah lebih dalam akar masalahnya itu di mana. Dan kalau saya melihat akar masalahnya itu di penegakan hukum. Anggap aja ormas itu tetap ada, tapi pemerintah ini menegakkan hukum dengan baik dan benar ya. Masa bisa sih ormas-ormas itu pungli? Nggak bisa kan pada akhirnya. Semua ini terjadi. Ormas apapun, dari suku apapun, ketika dikasih kemampuan, ketika dikasih kuasa untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya pasti dilakukan lah. Mereka juga suka uang kok. Termasuk kalau bikin ormas Jawa sekalipun ya kasih kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan hal kayak gitu ya tetap dilakukan. Kalau penegakan hukumnya itu nggak jelas. Mau lupus guys. Oke teman-teman,
Jadi itu penjelasan saya. Sekian dari saya LVW dan sampai jumpa di konten berikutnya.